Daus Oyobo mungkin bisa dikatakan dirinya mengaku tidak dipecat, mainnya mengundurkan diri sebelum adanya pemecatan terhadap dirinya. Lalu yang kedua, dirinya mengaku masuk atau diangkat menjadi anggota Veradi. Seperti apa tanggapannya? Ya, kalau saya itu kan menanggapi data-data saya, Cak ya. Saya dari Kongres Advokat Indonesia, itu tanggal 8 kita sudah rapat ya, DPD karena ada kongres ya. Ya, kita ini sudah rembuk ya, karena ada viral, ada ini kan, gini kan, itu merusak nama daripada organisasi. Jangan sampai satu orang ini ya, anggota Kongres Advokat Indonesia yang jumlahnya hampir 50.000 di seluruh Indonesia, gara-gara ulah satu orang ini membuat rusak nama advokat di Indonesia ya. Jadi pemecatan ya itu sudah ya persetujuan daripada DPD semua, tidak perlu kita, karena tidak ada pengaduan, tidak perlu karena sudah viral kan itu kan. Bukan karena viralnya kita mencari dia, enggak, karena ulahnya dia kan itu kan. Sangat orang, kalau orang waras misalnya kan, ya saya jadi bingung katanya ya, dia katanya pernah dibela diri, pernah di taekwondo, pernah di apa ya. Saya kan lihat membaca itu katanya, dan dia pernah di ini dan itu. Mungkin dia nanti akan pernah ditahan, ya, ditersangkakan, dipidanakan. Mungkin itu nanti ya. Jadi kalau dia mengatakan mengundurkan diri itu naif itu. Itu omongannya sama dengan rekannya dia itu. Naif kan gitu istilahnya kan ya. Jadi janganlah kita ini rekan sejawat kalau gitu. Saya ini minta nanti ya kepada Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Tinggi. Ya, kita sudah memberikan surat ya. Kemarin itu pemecatan dia semuanya, SK-nya, pemecatan dia dan mencabut ya berita acara sumpahnya. Kita minta kepada Pengadilan Tinggi Banten karena dia orang di Banten ya, orang di Banten itu nanti kalau sudah dipecat ya, itu kalau dia nanti mengajukan sumpah lagi ya, dilihat dulu ya. Dilihat dulu ya, organisasi yang dia ikutin sekarang. AHU-nya berdiri tahun berapa, dicek dulu ya kepada Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia ya, khususnya pada Bapak Mahkamah Agung ya, karena kita cinta kepada pengadilan, cinta kepada kepolisian ya, kita sama penegak hukum itu cinta pada semuanya ya, penegak hukum ya, polisi, jaksa, hakim ya. Ya istilahnya itu dicek ya. Jangan nanti ya, organisasi ini sekarang makin banyak melebar ya. Banyak nama-nama yang enggak tahu itu. Kumpul 5-3 orang mendirikan organisasi. Dicek AHU-nya. Ya, berdirinya berapa orang, berdasarkan Munas atau Kongres. Undang-Undang Advokat 18 ya tahun 2003, advokat diangkat advokat melalui Kongres. Kalau dia mendirikan pakai dasar AHU dan Pengadilan Tinggi, ya menyumpah semuanya, ya ini menjadi bobrok, ya. Dan kita minta nanti, memang kita scaring itu ya. Jadi ijazah itu harus kita cek juga gitu ya. Karena orang menjadi sarjana hukum S1 itu 4 tahun. Kan gitu kan, istilahnya harus sekolah, ada solusi hukum, ada gini semuanya kan gitu kan. Kalau dia istilahnya bagaimanapun juga, memang pengacara itu namanya rekan sejawat. Nah, kalau dia nanti mengatakan dia tidak dipecat, dia sudah mengundurkan diri, kapan mengundurkan dirinya? Kan gitu kan. Kita tuh memecat itu sudah matang ya, bukan satu, ini 2 orang ya, temannya dia juga. Ya, sama dia itu teman dia, makanya ya saya dari Jawa Timur ya. Saya istilahnya enggak takut matanya orang ya. Dulu ada temannya juga itu dia. Ya, si R itu minta tolong sama saya gitu loh ya. Ingin menjadi anggota di organisasi kita. Saya kira berubah dia. Enggak tahunya enggak berubah. Ya. Dia pakai atribut-atribut simbolnya semua organisasi dipakai. Kalau orang Jawa mengatakan Jawa Timur itu kurang pede. Ya, seorang advokat itu sama kepolisian, sama kejaksaan, sama hakim, itu partner kerja. Ya, sama-sama penegak hukum. Harus sopan, santun, etika, gini. Kalau dia itu mau mencari popularitas, ya ini resikonya nanti, seleksi alam. Kan gitu kan. Aneh sekali itu, ada orang mengatakan, saya ditahan enggak apa-apa, gini. Saya memang minta ya pengadilan negeri ya, di Jakarta Utara enggak salah ini ya, hakim itu undang-undang mengatakan bisa diberikan penetapan ditahan. Bisa itu. Dia mau apa? Kalau mau ditahan, apa dia mau keluar-keluar? Digebukin sama nanti, di lapas nanti dia.
Di lapas dikebukin sama orang-orang gitu loh. Jadi janganlah ya, kita ini advokat. Advokat itu adalah officium nobili, ya, yang tertinggi ya, istilahnya itu. Kalau advokat begini-begini nanti ya mungkin nanti kliennya, kalau kliennya itu datang ke dia, ya saya mohon maaf ini, ya perlu dipertanyakan itu kliennya itu. Gitu loh. Nah, gitu kan. Kalau datang ke dia loh ya, maksudnya perlu dipertanyakan, dalam arti kata itu bisa tanyakan dulu ke rumah sakit dulu gitu loh, ya. Nah, itu kan istilahnya. Ini kan bahaya juga gitu loh ya. Nah, jadi saya sendiri itu ya, pengacara itu karena apa? Jasa. Orang percaya itu karena ilmunya, kepintarannya dia ya, kata Satya, bersidang, argumentasi itu tidak melawan gitu loh ya. Baru kali ini ya seorang terdakwa mengatur gitu kan di pengadilan, diatur semua di pengadilan ini. Andai kata di Jawa Timur habis itu orang itu, habis di Jawa Timur. Berarti dalam arti mengirim surat ke MA sebagai bentuk desakan untuk mencekal dia untuk menjadi aktif kembali seorang advokat, atau seperti apa nih? Oh enggak, kita minta pada Mahkamah Agung ya, SK kita sudah kirim semua ya kepada institusi ya, kepolisian, kejaksaan, semua itu sudah kita kirim semua kemarin itu, dan kita membuat surat kepada KMA meminta kepada pengadilan tinggi ya untuk mencabut sumpahnya, karena dia sumpah itu berdasarkan sumpah dari advokat kita, kan gitu kan, minta. Dan kita minta kepada Mahkamah Agung, tolong pengadilan tinggi itu kalau menyumpah orang dari organisasi manapun juga tidak apa-apa. Tapi undang-undang mengatakan advokat diangkat oleh advokat melalui kongres kan itu kan. Nah, syaratnya itu harus magang 2 tahun. Contohnya, ya organisasi yang didirikan itu berdiri ahunya itu tahun 2024. 2025 itu bisa sumpah dan itu ada banyak itu. Ya, saya kira pengadilan tinggi itu menolak, Mahkamah Agung harus menolak itu. Kalau dari pengadilan tinggi yang ahunya tahun 2024 terus dia yang ada orang yang dengan sumpah 2025 kan gitu kan. Dan apalagi ya organisasinya ini tidak punya DPD seluruh provinsi seperti kita ya 34 ya. Tidak punya DPC, ratusan DPC setiap kabupaten kotanya. Kan gitu kan. Ya, kita minta pada Mahkamah Agung itu seleksi organisasi itu. Kalau enggak ya begini nih, rusak, hancur. Berarti organisasi yang baru Firdaus masuk saat ini, Ferdi ini patut dipertanyakan keabsahannya atau ke kredibilitasnya. Ya kita enggak tahu organisasi ya. Organisasi dia mau masuk apa. Malah di Surabaya tuh ada nama ikan, ada organisasi advokat. Ada nama mobil, ada nama, ada banyak. Gitu loh. Ya karena dasarnya AHU ya kumpul 5 orang, 3 orang mendirikan organisasi. Dari mana? Gitu loh. Seorang polisi, jaksa, hakim itu pendidikannya itu 2 tahun, lama. Dia tidak pernah di KPA, PKPA. Makanya ilmunya bobrok. Jadinya begini, rusak gitu loh. Kan gitu. Kalau kita pendidikan, iya. Masalah ijazah itu yang penting ada legalisir. Dari universitasnya. Kalau dia diindikasikan palsu, ya universitas dia harus bertanggung jawab, bicara. Oh ini jasanya palsu, ini tidak ada daftarnya ini. Ya, polisi ya wajib meriksa. Jangan menunggu ada laporan seperti kita. Jangan menunggu ada laporan dari orang. Kita tidak ada laporan ya, karena dia begini, bukan karena viral, karena apa, karena gini. Dan ya kita istilahnya kan, loh ini dari mana? Ada laporan memang dari DPD-nya ya di Banten itu. Oh ini. Malah sudah keluar. Nomornya 02, kan baru dia nomornya. Nah, siapa ketuanya, lihat di AUH-nya gitu loh. Kalau dia memalsu gitu ya polisi, tugasnya polisi. Gitu loh. Berarti dalam arti kecolongan dong nih KAI saat menerima Firdaus sebagai anggota. Oh enggak. Karena kita enggak kecolongan, ya. Kita itu seleksi alam ya. Setiap orang masuk itu ya minimal harus sarjana hukum S1. Keabsahannya? Iya, sarjana hukum S1 dan sudah dilegalisir dari universitasnya. Kalau dia itu membuat ijazahnya itu di Pasar Senen ya,
di pasar minggu, ya kita enggak tahu kan. Yang penting ada legalisirnya. Ya. Dan kita sebagai organisasi tidak akan mengecek. Tapi setelah dia lulus, itu aturan kita, dia harus menunjukkan asli organisasinya, ijazahnya. Sejauh ini Dilakukan. asli Asli. Makanya kalau itu dikatakan dia palsu, berarti kan dia kena 263. penipuan. Enggak, pemalsuan. Oleh karena itu, ini belum. Gitu ya. Kalau dia nanti melawan kita, organisasi kita, saya orang yang melaporkan dia. Oke, berarti bakal ada jalur. Iya, kita akan melaporkan. Diminta tidak diminta, orang melaporkan itu tidak harus yang dirugikan. Kan gitu kan. Contohnya gini, tetangga saudara, ada maling. Saudara pemiliknya di dalam, apa tahu kalau ada maling? Yang tahu kan tetangganya. Pak polisi, ini di rumahnya si A ini ada maling, polisi harus bertindak. Kan gitu, baru organisasi dipanggil, baru sekolahan dipanggil, gitu caranya, itu hukum itu. Aturannya begitu. Bang, biasanya nih dari hasil pemecatan, biasanya kan kalau orang dipecat sepihak, dalam arti didesak atau urgensi memecat seseorang karena banyak hal, salah satunya attitude lah atau etika ya kan. Apakah ini akan mempengaruhi kepada seorang tersebut dan juga organisasi lain untuk menerimanya, Bang? Iya. Dalam arti Ya saya minta ya, kan ada dulu ya pernah dipecat ya, dipecat dari KHI kan gitu-gitu ya, sama itu, dipecat gini-gini, pindah ke ini lagi, pindah ke organisasi yang lain karena dia dilawan oleh pengurus-pengurusnya, benar sudah dikasih kartu sudah,